Ya baik, selamat siang. Bersama saya Abdul dari Transgo. Sekarang saya bersama Pak Edi Suzendi selaku Ketua Dewan Kode Etik Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia atau IPKBI ya Pak. Betul, betul Mas Ya. Abdul. Ya menarik Pak soal tema siang ini Pak soal peran penguji kendaraan di era digitalisasi blue ya Pak atau bukti lulus uji elektronik. Nah, ini sebenarnya kan udah diterapkan 2 tahun yang lalu Pak ya, Januari Betul, 2020 ya Pak. Pak. Mungkin sebelum mendalam terkait topik Pak, bisa jelaskan soal Blue itu apa Pak? Dan apa bedanya dengan kir manual Pak? Begini, sebetulnya Blue itu awalnya ya pengganti daripada buku uji. Di mana buku uji ini selain banyaknya pemalsuan, juga tidak terkendali dalam pendistribusiannya. Jadi banyak sekali vendor yang cetakannya berbeda, sehingga dikeluarkanlah buku uji. Dan begitu juga maraknya pemalsuan yang dilakukan oleh buku uji ya, oleh daerah-daerah melalui buku uji. Jadi diterbitkanlah bukti lulus uji elektronik. Nah itu sesuai dengan Perdirjen KP 174 garing AJ 502 tahun 2020, semua UPPPKB menerapkan bukti lulus uji elektronik, sehingga semuanya seragam, tapi dengan ada beberapa persyaratan untuk melakukan pelaksanaan bukti lulus uji elektronik itu, yaitu antara lain yang pertama adalah UPPKB itu harus terakreditasi. Yang kedua sudah menyiapkan perangkat keras ya. Yang ketiganya memiliki SDM. Terus yang menguasai IT ya. Terus selain itu juga jaringan data untuk internet. Jadi semuanya bisa terselenggara pelaksanaan bukti lulus uji elektronik. Selain itu juga semua vendor sudah tidak lagi mencetak buku uji, sehingga dari dirjennya pun sudah tidak menandatangani, sehingga seluruh Indonesia melaksanakan bukti lulus uji elektronik. Seperti itu kira-kira. Tapi sejauh ini sudah 2 tahun, apakah benar-benar sudah serentak semua di sub sudah menerapkan Blue Pak? Hampir sekitar ya 70% ya, karena sebagian juga masih ada yang belum memiliki, akhirnya merger ke tempat yang belum memiliki, karena sudah tidak ada lagi cetakan buku, sehingga mereka mau nggak mau itu harus melaksanakan penggunaan bukti lulus uji elektronik seperti itu. Dari Kemenhub sendiri sebenarnya alasan utama apa sih Pak? Selain dari mungkin untuk meminimalisir dari pemalsuan kir manual. Ya kita kan Kementerian Perhubungan sendiri menginginkan semuanya terintegrasi ya. Dengan adanya bukti lulus uji elektronik ini tentunya terintegrasi di Kementerian Perhubungan, data-data kendaraan juga terdata dalam kartu pintar tersebut ya. Terus juga pengawasan di jembatan timbang, di terminal mudah, sehingga untuk kesempatan untuk memalsukan itu agak dipersempit ya. Walaupun ada pemalsuan, tetap yang namanya tindakan kejahatan itu pasti aja ada akalnya, tapi mudah terlacak seperti di Blora maupun di Malang ya, tertangkap juga si pelakunya seperti itu. Nah, yang di Malang itu modusnya apa Pak ya? Kenapa bisa sampai Ya sama, ketahuan? pemalsuan buku itu udah sampai ke ranah hukum, itu sampai diperiksa semuanya. Pemalsuan smart card yang dipalsukan. Memang warnanya sama, datanya sama, cuma tidak terintegrasi, tidak masuk dalam sistem. Seperti itu, ya Mas Abdul. Dan juga waktu Pak Budi meluncing itu Pak awal Blue ini diterapkan itu kan juga untuk meminimalisir pungli Pak. Sebenarnya ketika kir masih berlaku itu pungli yang dimaksud itu apa Pak dari Pak Budi Pak? Jadi kalau pungli itu begini ya, banyak sekali sekarang oknum di dalam pelayanan pengujian itu adanya praktek percaloan ya, semacam ada juga praktek kendaraan-kendaraan yang dinamakan kir bungkus ya, kir tanpa dihadirkan, sehingga terjadilah semacam transaksional di dalam pelaksanaan pengujian, sehingga minimal dengan adanya bukti lulus uji elektronik itu bisa diminimalisir. Walaupun mungkin masih ada, tapi bisa diminimalisir karena semuanya harus terekod. Kendaraan itu harus masuk, difoto,
dengan jelas dan terintegrasi. Jadi kalau seandainya mereka mau ada celah-celah untuk melakukan pungli, ya tentunya akan terekam dan terdata oleh pihak pimpinan yang ada di kabupaten kota ataupun di kementerian seperti itu. Yang dimaksud Pak Edi, kir yang kendaraan tanpa dihadirkan itu termasuk yang kir kolektif bukan Pak? Yang dimaksud? Nah, ini kasus yang pernah kita ramai di medsos, itu ada kir kolektif. Kir kolektif sebetulnya sah-sah aja dilakukan asal dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan yang lengkap dengan peralatan-peralatan, baik peralatan untuk bukti lulus uji elektronik maupun kendaraan alat-alat untuk uji mekanik yang bisa dilakukan di tempat tersebut. Jadi kendaraan uji keliling misalnya dilakukan secara kolektif di luar misalnya ya. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan kendaraan-kendaraan uji keliling yang lengkap. Yang lengkap itu semua dari mulai alat uji emisi, alat uji rem, alat uji lampu, speedometer, semua lengkap. Tidak hanya sekadar kendaraannya aja. Dan selain itu juga terintegrasi. Jadi tidak hanya sekadar itu. Nah, untuk uji kolektif sendiri itu bisa dilakukan juga di tempat uji statis. Cuman ya harusnya walaupun ada uji kolektif, tapi kita juga berdasarkan nomor urut ya, ataupun first to come first to service, sehingga orang yang duluan datang juga harus diservis seperti itu, atau duluan daftar juga harus diservis seperti itu. Sebenarnya untuk kir kolektif ini dasar permasalahannya karena UPKB-nya tidak menampung banyaknya jumlah kendaraan atau gimana sih Pak? Sebetulnya kemarin kasus yang ramai di medsos itu memang kalau di DKI ya kendaraan itu kan bisa mencapai mungkin ratusan, sementara prasarana dan sarananya mungkin tidak memadai, akhirnya uji di tempat. Biasanya ada uji di tempat di lokasi kendaraan itu berada, sehingga kita bisa melaksanakan uji di tempat tapi dengan peralatan uji yang lengkap tentunya seperti itu, tidak asal melihat kendaraannya dari jarak jauh ataupun hanya sekedar mendata kendaraan. Nah, itu juga sebetulnya suatu kesalahan seperti itu. Dengan adanya Blue ini antrian masih ada Pak ya? Sekalipun Blue sudah terlaksana. Ya tentunya ada. Kalau di DKI malah sudah ada semacam jadi amprah ya, jadi pakai sistem pelayanan secara online ya, daftar dulu nanti nunggu antrian, itu udah bagus kalau sebetulnya kalau di DKI itu. Jadi kita tidak harus ngantri, ada semacam pendaftaran secara online. Jadi nanti menunggu antrian secara online juga. Jadi ada jadwal waktunya seperti itu. Tanpa harus ada membangun UPBKB baru ya Pak? Kenapa? Iya, tanpa harus dari Dishub membangun ya, baru ya? Di Jakarta itu sudah terbagi-bagi, ada beberapa wilayah. Tentunya juga sebetulnya sudah bisa kalau dengan adanya sistem seperti itu, udah mampu. Jadi tidak harus antri di tempat. Cuman mungkin waktunya juga agak panjang ya, karena antriannya juga panjang, waktunya juga mungkin bisa sampai berjam-jam untuk menunggu antrian, tapi tidak harus di tempat itu. Di daerah ya, juga secara terintegrasi terjadi yang sama Pak untuk antrian ini? Kenapa? Kalau di daerah antrian serupa? Kalau di daerah kita masih belum ya. Kalau kita di daerah ini masih banyak yang belum, tapi ada juga yang udah. Nah, karena itu kan teknologi ya harus dianggarkan. Tapi secara karena taman kendaraannya juga masih sedikit, ya tidak perlu dengan semacam antrian. Kalau di Jakarta udah harus itu, karena antriannya begitu banyak, kendaraannya juga, taman kendaraannya udah begitu penuh di sana, ya harus memakai sistem antrian secara terintegrasi, secara online. Jadi tidak bisa nunggu di tempat, ya habis waktu jalan bisa termakan semua nanti. Luas lahan parkir juga bisa penuh nanti. Seperti itu. Ya, kembali soal Blue ini Pak, dari penguji sendiri Pak, apakah memudahkan untuk pengujian kendaraan Pak? Kenapa? Bentar Pak. Gimana Pak Harul? Ya, dari sisi penguji itu apakah dengan Blue ini juga akan memudahkan untuk menguji kendaraan Pak? Ya tentunya, karena dengan adanya sistem Blue itu semuanya sudah terintegrasi, dan tidak akan mungkin kendaraan itu sulit mencari data ya, karena semuanya sudah tersistem dan sudah masuk ke dalam database. Sementara waktu di
pakai secara manual dengan buku, itu harus mencari kartu induk, harus mencari data kendaraan secara manual. Sekarang semuanya sudah terintegrasi, ya tentunya memudahkan juga dalam pelayanan seperti itu. Bisa dikomparasikan Pak, sebelum Blue ini diterapkan dengan mungkin waktu masih manual, apa yang signifikan perbedaannya Pak? Coba minta diulang Mas Abdul. Ya, Kecil suaranya. mungkin Pak Edi bisa kasih gambaran, maksudnya perbedaan signifikan ketika Blue ini diterapkan ketimbang waktu masih kir manual gitu Pak. Ya, yang jelas sekarang dengan adanya sistem Blue yang bukti lulus uji elektronik, tentunya semuanya terbantu ya. Dari mulai pelayanan KIR, dari mulai pencari data, termasuk juga kendaraan-kendaraan tidak mudah rusak. Yang namanya buku itu kan kena air aja udah rusak. Nah, sekarang dengan adanya Blue sudah tidak ada lagi menyemprot dengan cat samping ya, tinggal pasang stiker di kaca udah selesai. Dulu kan ada penyemprotan dulu di bagian atau pasang stiker di samping kendaraan. Sekarang sudah ada hologram yang bisa di-scan, tentunya memudahkan pelayanan dan memudahkan si pemilik kendaraan untuk membawa hasil bukti lulus uji itu, seperti itu. Artinya dari sisi penguji sendiri tanpa harus mempelajari secara teknis untuk ulang gitu Pak ya, untuk pengujian Blue sendiri. Kalau secara teknis ya tetap dilaksanakan ya, pelayanan pengujian dengan secara mekanik atau pra-uji semua dilakukan dengan sama, nggak ada perubahan. Cuma dengan adanya bukti lulus uji elektronik semua terintegrasi dan ada rekam, jejak rekamnya ada. Jadi semua kendaraan ketika terjadi insiden kita bisa melihat kapan kendaraan diuji dan fotonya juga nampak. Jadi seandainya kendaraan tersebut berubah spesifikasinya, berubah dimensinya, itu akan terdata dan terlacak di jembatan timbang maupun di terminal, seperti itu. Dan apakah mengurangi potensi penyelewengan mungkin dari sisi pengujinya Pak, karena sudah semua serba digital gitu Pak? Ya tentunya jelas penyelewengan yang dilakukan akan dipersempit ya, walaupun mungkin masih, tapi akan dipersempit dengan adanya bukti lulus uji elektronik, semuanya terekod dan data spesifikasi kendaraan, dimensi semuanya terdata di situ. Di dalam kartu pintar itu terisi data-data kendaraan. Jadi kendaraan tidak bisa dirubah. Kalaupun dirubah, itu akan berbeda dengan fisiknya. Ketika kami melaksanakan operasi kendaraan bermotor di jalan, kita bandingkan antara data dengan fisik. Kalau datanya berbeda, berarti kendaraan itu pernah mengalami perubahan-perubahan. Itu seperti itu Mas Abdul. Pak, sebenarnya untuk dari penguji sendiri, apakah ada kode etik khusus Pak untuk penerapan ketika menguji kendaraan gitu Pak? Nah, terkait dengan kode etik, kebetulan saya juga Ketua Dewan Kode Etik, ya tentunya kami senantiasa akan mengawasi kinerja para penguji yang ada di kabupaten kota melalui DPD. Jadi nanti ketika mereka melakukan pelanggaran, tentunya kami akan melaksanakan pengawasan, investigasi, seperti kasus Celincing kemarin di Jakarta, ya kami melakukan investigasi, wawancara, sampai sejauh mana kebenaran yang disebarkan berita yang ada di medsos itu. Sehingga kami nanti ketika memang diketemukan pelanggaran betul, kami akan melaksanakan sidang etik nantinya. Bahkan mungkin nanti akan ada mahkamah etik yang memutuskan apakah yang bersangkutan dikenakan sanksi atau tidak. Tapi intinya Dewan Kode Etik ini ada semacam semacam praduga tak bersalah, tidak langsung memvonis, tapi tetap kita akan investigasi dulu sampai sejauh mana kebenaran berita-berita yang disampaikan itu oleh medsos. Jadi kita tidak bisa secara langsung menyalahkan mereka. Mungkin ada masukan-masukan yang belum tentu benar kebenarannya seperti itu. Memangnya waktu di Celinting itu dugaan penyelewengan apa Pak yang Pak Edi ketahui Pak? Ya kami sedang masih dalam penjajakan investigasi. Tapi memang karena di sana kendaraannya memang cukup banyak ya, tentunya juga ada sedikit kerepotan di dalam pelayanan. Tapi sampai saat ini belum diketemukan adanya penyelewengan, tapi kami masih tetap melaksanakan investigasi dan melaksanakan pengawasan di tempat tersebut. Bahkan mungkin di tempat-tempat lain pun kita akan melaksanakan kegiatan serupa.
Jangan sampai nanti kejadian di Cilincing bisa menimpa di daerah-daerah lain juga seperti itu. Yang dimaksud Blue ini bisa diintegrasikan dengan apa, Pak? Yang dimaksud Pak Edi? Gimana Mas Arul? Ya, yang dimaksud Pak Edi dengan adanya Blue ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain, itu yang dimaksud apakah jembatan timbang atau yang lain, Pak? Jadi di jembatan timbang sudah ada alat untuk bisa mengecek tentang data-data kendaraan ya maupun di terminal, karena itu kan semuanya sudah bisa dibaca di dalam barcode tersebut ya, di dalam hologram yang tertera di kaca ataupun di kartu pintar tersebut. Ya tentunya di jembatan timbang pengawasannya mudah, jadi itu bisa terintegrasi. Kalau seandainya kendaraan-kendaraan tersebut memang menyalahi dimensi ataupun menyalahi daripada spesifikasi kendaraan, tentunya akan terlacak oleh bukti lulus uji elektronik tersebut. Dan itu sudah terintegrasi, Pak, di semua jembatan timbang di Jawa khususnya? Alhamdulillah sudah. Cuman ada beberapa jembatan timbang yang masih dalam proses pembangunan ya. Tapi untuk sementara ini saya rasa sudah semua. Bahkan ada transfer muatan dan lain sebagainya yang sering dilakukan oleh jembatan-jembatan timbang yang sudah beroperasi seperti di Cikampek, Balonggando ya, alhamdulillah rekan-rekan kita di sana melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kendaraan diturunkan muatannya untuk ditransfer kepada kendaraan-kendaraan lain, kendaraan lebih kecil seperti itu. Artinya Blue ini juga memudahkan monitoring odol juga, Pak, ya, di jembatan timbang gitu maksudnya, Pak ya? Ya tentunya seperti itu. Dengan adanya bukti lulus uji elektronik di semua jembatan timbang, bahkan sekarang di jalan tol pun sudah dipasangi alat untuk mengontrol tentang dimensi kendaraan melalui WEM seperti itu. Pak, dari IPKBI sendiri apakah ada program khusus, Pak, untuk terkait penerapan Blue sendiri, Pak? Kita selalu bersinergitas ya dengan Kementerian Perhubungan, dengan DPD-DPD di daerah, tentunya juga dengan penegak hukum. Kami senantiasa mengawasi kinerja rekan-rekan yang ada di kabupaten kota maupun di kementerian, begitu juga di BPTD maupun di DPD-DPD atau Dinas Perhubungan Provinsi. Jadi IPKB ini di dalam pengawasan kode etik tidak hanya di UPPKB yang ada di kabupaten kota, penguji yang ada di kementerian, di BPTD ataupun di BPLJ SKB, kami awasi juga kinerjanya. Jadi kami bersama-sama ketua umum, bersama-sama juga rekan-rekan yang ada di DPD, senantiasa mengawasi kinerja para penguji yang ada di daerah untuk bekerja lebih baik lagi seperti itu. Dari catatan dari Pak Edi atau IPKBI, Pak, dari penguji itu apa PR utama yang perlu dibenahi, Pak? PR utama kami tentunya meningkatkan profesionalisme para penguji yang ada di daerah. Dengan adanya peningkatan kendaraan menjadi kendaraan elektrik, tentunya termasuk juga teknologi kendaraan yang kian hari kian bertambah meningkat ya, itunya sistem teknologi kendaraannya ya, tentunya kita harus ikut serta. Apalagi nanti ada pengujian swasta, tentunya pengujian pemerintah akan kompetitor dengan pengujian swasta. Mereka mungkin tenaganya lebih ahli ketimbang para kita semua. Makanya kita harus update data, update ilmu pengetahuan. Harus senantiasa menambah wawasan ilmu pengetahuan para penguji yang ada di kabupaten kota ataupun di kementerian yang ada seperti itu. Menarik. Soal KIR swasta ini progresnya sejauh mana, Pak? KIR swasta ini baru kita launchingkan, baru di Hibah ya, di BUIS, tapi yang lain belum mungkin. Tapi nanti dalam waktu dekat mungkin akan segera ada pengujian swasta. Tentunya juga pengujian swasta masih dalam pengawasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena nggak mungkin dia berdiri sendiri, tetap ada sinergitas dengan pemerintah yang ada di kabupaten kota ataupun pusat seperti itu. Sebenarnya urgensinya apa, Pak? Apakah karena dari BKB ini tidak memadai secara fasilitas atau gimana, Pak? Ya sebetulnya pengujian swasta ini sah-sah aja kalau memang mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan sehingga ada kompetitor. Tidak harus pemerintah, karena sesuai dengan undang-undang yang
ada bahwa pemerintah pusat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ memberikan kesempatan pada PM bengkel tertunjuk untuk melaksanakan pengujian. Jadi tidak harus pengujian pemerintah. Seperti di luar negeri, di Korea, dimanapun sama, ada pengujian-pengujian swasta. Jadi pemerintah hanya tinggal mengawasi. Kalau sekarang hanya pemerintah, tapi tidak ada kompetitor, tentunya tidak akan ada peningkatan di dalam pelayanan. Sehingga kalau di dalam pelayanan masih tetap stagnan, ya tentunya juga akan menjadi presiden buruk. Jadi kalau ke depan ada pengujian swasta, mungkin lebih baik. Tentunya pemerintah juga akan meningkatkan lebih baik lagi, seperti itu. Jadi pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk melaksanakan atau membuka pengujian swasta. Seperti itu kira-kira, Mas Abdul. Dari pihak swasta sendiri, maksudnya ada potensi untuk dari sisi investasi gitu Pak ya, untuk dikembangkan di... Ya, dalam sisi investasi tentunya kita juga harus kembali lagi kepada penegakan hukum ya, law enforcement-nya seperti apa. Karena saat ini cenderung para pengusaha angkutan bukan ingin diuji, tapi mereka cenderung ingin bukti lulus uji. Oke. Jadi hanya legalitas semata. Tapi kalau law enforcement-nya sudah diterapkan, misalnya emisi gas buangnya harus sesuai dengan standar, kendaraan-kendaraannya juga harus sesuai dengan standar. Jadi ada permintaan dari para konsumen agar kendaraan-kendaraannya diuji. Tapi kalau saat ini kan mereka hanya butuh bukti lulus uji, sehingga keinginan untuk mengujikan kendaraan saya rasa masih kurang. Sehingga pengusaha swasta juga ya mungkin masih pikir-pikir keuntungannya seperti apa, karena kewajibannya hanya legalitas. Kalau ditekankan dengan law enforcement ya, penegakan hukum, bahwa kendaraan-kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis layak jalan, tentunya mereka kalau seandainya membawa kendaraan yang tidak layak jalan atau bukti lulus ujinya bagus tapi masih tidak layak jalan, mereka juga cenderung akan mengujikan kendaraan secara kontinu begitu. Dan itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit tentunya Pak ya. Ya, tentunya seperti alat uji, lahan-lahan untuk pengujian kan cukup besar sekali biayanya. Kalau mereka untuk bisnis di bidang pengujian kendaraan bermotor sementara tidak didukung dengan animo masyarakat, keinginan masyarakat untuk kendaraan tersebut diuji, ya tentunya mereka juga berpikir-pikir untuk melakukan investasi kan. Tapi kalau kendaraan tersebut, contohlah soal satu aja emisi gas buang. Emisi gas buang di jalan raya itu wajib gitu kan, sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Nanti ketika di jalan ada operasi ataupun pelacakan daripada emisi ke data, tentunya orang akan cenderung terus-terusan menguji kendaraan pada setiap unit PKB baik swasta maupun pemerintah, karena emisi gas buangnya kalau misalnya memang dinyatakan sudah tidak memenuhi ambang batas dan dikenakan denda yang besar, mereka akan takut. Waduh, kendaraan kita nih emisinya ternyata memenuhi persyaratan tidak. Nah, diuji kan. Nah, setelah diuji diberikan bukti lulus uji bahwa emisinya sesuai dengan standar ambang batas. Nah, mereka kan butuh bukti lulus uji emisi maupun kendaraannya benar-benar diperiksa. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan kan diservis dulu. Nah, ini yang menjadi suatu patokan bahwa para konsumen itu akan cenderung melaksanakan uji kalau mereka itu ada suatu punishment yang berat ketika di jalan raya adanya aturan yang tegas ya, seperti itu. Oke, Pak Edi tadi sampaikan kalau untuk KIR swasta ini kan sudah dimulai dari hibah utama ya Pak. Itu progresnya sampai hari ini apakah berjalan Pak? Masih jalan, cuman untuk kendaraan-kendaraan mereka sendiri Pak. Tapi tetap legalitasnya dari UPPKB DKI yang melegalkan. Dan jadi mereka melayani pengujinya pun dari, tidak antri di tempat gedung uji seperti itu. Artinya penguji atau SDM-nya juga dari internal mereka juga ya Pak? SDM-nya masih tetap dari DKI, belum ada dari mereka. Belum. Oh, maksudnya mereka paling pembantu pengujinya mungkin ada mungkin ya. Mereka menyediakan tempat dan alat-alat prasarana gitu aja Pak ya? Betul. Dengan demikian untuk perusahaan lain pun bisa melakukan hal yang sama kali Pak? Ya bisa aja ya, kalau mereka bisa
melaksanakan itu pengawasannya masih dari pemerintah daerah, masih dari pemerintah setempat. Melaksanakan supaya mereka tidak melaksanakan antrian terlalu panjang, karena kendaraan itu kan kadang-kadang pas moving ya dia cepat untuk harus berangkat lagi, jadi diuji di tempat tapi mereka punya alat uji sendiri seperti itu. Jadi sementara untuk ininya belum secara umum ataupun secara bisnis belum ada yang melaksanakan bagi jalur swasta. Oke. Pak, balik soal Blue ini Pak, khusus untuk di daerah Pak Edi, untuk khususnya Cirebon dan Jawa Barat sendiri untuk pelaksanaannya Pak? Untuk apa? Untuk di kawasan Cirebon dan Jawa Barat? Swasta maksudnya? Untuk Blue Pak. Oh, untuk Blue. Ya untuk Blue kita udah melaksanakan, udah lama ya, 2 tahun ke belakang kita udah melaksanakan, tidak ada kendala sebetulnya. Cuman ya kendalanya perangkat kadang-kadang dari tempat yang satu dengan tempat yang lain kadang-kadang agak susah masuk untuk bukti lulus ujinya, sehingga harus ganti dari tempat yang dinumpang ujikan seperti itu, karena perangkat yang ada di tempat lain tidak masuk ke dalam perangkat yang kita miliki seperti itu, karena mungkin vendornya beda-beda, entah gimana, kadang-kadang tidak sama gitu. Nah itu aja kendalanya seperti itu. Kalau dari sisi pengemudi atau pengusaha angkutan sendiri Pak, sepengetahuan dari Pak Edi sendiri, apa yang masih mereka belum tahu Pak, yang sering miss di lapangan Pak? Ya sebetulnya tugasnya penguji itu memberikan edukasi juga pada pengemudi maupun pengusaha angkutan, sehingga para pengusaha angkutan paham dengan apa yang dinamakan bukti lulus uji elektronik, termasuk isi-isi yang ada di dalamnya. Karena seorang penguji itu bukan hanya nguji-nguji aja, dia juga harus bisa memberikan diagnos tentang kekurangan-kekurangan teknis pada kendaraannya, sehingga para pengusaha angkutan juga paham, para pengemudi juga bisa minta perawatan kepada para pengusaha. Kadang-kadang kan begini, yang datang ke gedung uji itu kan pengemudi. Nah, ketika pengemudi dikasih tahu bahwa kendaraannya memiliki kekurangan teknis, dia sampaikan, Pak, kami hanya sebagai pengemudi, kadang-kadang minta komponen agak sulit juga para pengusaha. Nah, ini trik yang harus dimiliki oleh seorang penguji itu, dia harus memiliki, ya kalau di dokter itu ada resep ya, semacam bukti diagnos kekurangan-kekurangan teknis yang harus diperbaiki, sehingga antara pengusaha, penguji, pengemudi itu ada sinergitas, apa yang kurang. Nah, kalau yang kurang mereka ini seperti ini, jangan dibiarkan, makanya harus saling memberikan informasi. Jadi seorang penguji itu harus menjadi seorang dokter kendaraan, harus bisa mendiagnos kendaraannya kekurangannya apa. Dan bukti lulus uji elektronik itu apa? Di dalam bukti lulus uji elektronik itu jangan hanya sebatas kartu, tapi tidak pernah membaca isi di dalamnya. Ini agak harus dijelaskan kepada para pengusaha maupun pengemudi. Kalau ditanya penguji atau pengemudi, ditanya JBI aja nggak akan ada yang tahu apa itu JBI. Ditanya jawab JBB, jangankan suruh ngitung daya angkut mereka. Ditanya JBB aja nggak paham, ditanya JBI nggak paham. Padahal itu setiap hari mereka bawa kendaraan itu kan muatannya kan harus sesuai dengan JBB dan JBI. Daya angkutnya berapa, makanya banyak kendaraan-kendaraan overload, para pengemudinya tidak paham dengan apa yang dia bawa. Ketika ada kejadian, saya nggak tahu Pak, cuma suruh ngangkut aja, padahal harusnya dia paham. Seperti nakoda, kapal-kapal yang sudah melebihi kapasitas, overdraft namanya kalau di kapal itu, ya over capacity, itu mereka akan dicabut kompetensinya, akan dicabut ijazahnya sama Dirjen Perhubungan Laut. Nah di kita kan tidak, ketika kendaraan-kendaraan overload, apalagi sampai terjadi kecelakaan, ya mereka paling hanya kena sanksi pasal 310 tentang kelalaian ya, seperti itu. Di lapangan pun sering terjadi ya, maksudnya dari pengemudi ketika ada razia dari di sub setempat itu, mereka tidak tahu menahu kalau misalnya kirnya telat atau kirnya palsu gitu Pak ya, dan mereka tidak tahu dari detail dari isi kir tersebut gitu Pak ya. Ya seharusnya mereka paham ya, Pak, apalagi sekarang dengan adanya bukti lulus uji elektronik itu kan bisa di scan ya, bisa didata di ininya. Sebetulnya mereka harus paham bahwa ini palsu. Kebanyakan mereka menitipkan kepada biro jasa, sehingga biro jasa itu mungkin ada yang cenderung ketika ditolak di satu tempat, kendaraannya memang tidak memenuhi persyaratan teknis layak jalan, misalnya kendaraannya over dimensi atau
ada kelainan perubahan dari spesifikasi, dia bikin sendiri, cetak sendiri. Nah itu yang akhirnya terjadi, ditangkap seperti di Blora maupun di Malang itu ya mungkin karena di tempat tersebut di akhir agak dipersulit karena memang kendaraannya nggak benar kan. Nah itu celah-celah seperti itu yang harus kita antisipasi, bahwa kendaraan-kendaraan tersebut memang pengusaha harus dijelaskan bahwa jangan sampai merubah spesifikasi maupun dimensi sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Kalau dari sisi Biro Jasa sendiri yang dimaksud Pak Edi, apakah penerapan Blue ini juga membantu atau justru sebaliknya, Pak? Sebetulnya gini ya, kalau Biro Jasa itu memang ada itu sudah begitu mungkin turun-temurun bahkan ya. Jadi Biro Jasa itu sebetulnya ada satu sisi membantu para pengusaha, di sisi yang lain pun terkadang Biro Jasa itu nakal juga. Gitu. Jadi ketika mereka adanya suatu kompetitor di dalam bisnis dan lain sebagainya, mereka pengen cepat-cepatan, ya. Nah itu di situ sisi-sisinya. Jadi ada membantu juga perusahaan. Perusahaan kan kadang-kadang kesibukannya apa? Dia cukup Biro Jasa, kendaraan masuk ke gedung uji, kendaraannya pulang, si Biro Jasa itu nunggu hasil uji. Karena kendaraan itu kan muat dan lain sebagainya. Jadi ada sisi membantu, tapi sisi buruknya yaitu tadi kalau memang ditolak. Ya mungkin yang nakal ya, tapi ya tidak semua Biro Jasa. Ada yang nakal, dia membuat hasil uji palsu seperti itu. Termasuk yang di Malang itu, Pak? Apakah? Ya mungkin seperti itulah kejadiannya, nggak jauh beda. Jadi mereka ditolak, akhirnya bikinlah yang palsu. Nah celah-celah seperti itu. Dengan potensi pemalsuan mungkin dari sisi Biro Jasa, apakah dari pihak IPKBI juga akan menyasar edukasi ke mereka, Pak, untuk agar lebih berhati-hati atau semacamnya? Jadi begini, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor ini tugasnya yaitu adalah kita ini membina para penguji ya untuk memberikan masukan dan saran ya terkait kompetensi, membantu menyampaikan informasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang yang bisa baru diterapkan seperti sekarang peraturan Menteri nomor 19 ya kita berikan penyuluhan kepada penguji, melakukan pembinaan terhadap anggota, termasuk juga melakukan pendampingan pada saat uji kompetensi, melakukan pendampingan terhadap penguji dalam pelaksanaan hukum. Jadi kita tugasnya hanya membina penguji. Kalau di PKBI tidak mungkin masuk kepada ranah perusahaan. Kita perusahaan data gini gitu kan, tapi bagaimana kompetensi penguji, tapi pengujinya pun bisa memberikan edukasi kepada perusahaan karena sesuai dengan tempat yang dia tempati, misalnya di Kabupaten Cirebon, di Kabupaten Kuningan, ataupun di Kabupaten Bekasi. Itu bisa langsung dengan regulasi dari kepala dinas. Tapi kalau IPKBI sendiri, ya bisa aja IPKBI memberikan edukasi, saran karena kaitannya dengan kendaraan kepada pengusaha, tapi didampingi dengan penguji yang ada di daerah. Seperti itu. Atau dari DPD, boleh aja. Seperti itu. Pak, tahun ini kan per April kan akan diterapkan standar emisi Euro 4, Pak ya? Betul. Apakah itu sudah menjadi komponen baru, Pak, untuk nanti dimasukkan Blue, Pak? Ya sebetulnya ya harusnya menjadi semacam sinergitas juga dengan Blue. Cuma permasalahannya di sini pengusaha-pengusaha angkutan ini kan standar emisinya ya mohon maaf solarnya juga masih solar yang tidak sesuai dengan standar-standar Euro yang ditetapkan kan, seperti solar subsidi ataupun biosolar. Ini tentunya juga akan menjadi suatu kendala kendaraan-kendaraan tersebut. Kan kalau yang kita mencari Euro 4 ataupun Euro 5 ya misalnya Euro, itu tentunya juga disesuaikan dengan emisi gas buangnya. Dan tentu juga disesuaikan dengan BBM-nya, bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya sekarang masih pakai solar subsidi. Sementara udah mau ke Euro ya tentunya juga akan bermasalah seperti itu. Jadi ya kalau memang itu ya standar daripada emisi gas buang ataupun BBM-nya harus seimbang. Seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, apakah dengan kebijakan nanti per April itu dipaksakan atau seperti apa, Pak? Ya kita
coba aja kita lihat ya wait and see, kita juga kebijakan yang diterapkan itu nanti seperti apa. Yang seperti saya katakan tadi, kalau memang kebijakan itu memang per April itu mau diterapkan, tentunya juga punishment-nya juga harus disiapkan juga. Punishment-nya seperti apa, sehingga masyarakat juga cenderung akan memperbaiki ya daripada kendaraan-kendaraannya agar jangan sampai melanggar daripada uji emisinya seperti itu. Jadi kalau sekarang aturan tapi sanksinya nggak ada juga agak repot juga. Sanksinya harus ditegakkan juga karena kami melaksanakan uji karena kendaraannya dicek ujinya bagus ya pada saat ini. Tapi ketika subsidi BBM-nya kurang bagus, akhirnya kendaraan tersebut emisinya juga buruk kan. Kalau sekarang emisinya sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan, ya tentunya juga kendaraan akan baik juga hasil uji emisinya seperti itu. Baik, terakhir Pak Edi mungkin mengingat Blue ini kan masih belum diterapkan serentak ya di semua daerah ya Pak di sub. Nah dari sisi IPKBI apa yang akan dikerjakan Pak ke depan agar untuk persiapan setelah kami akan senantiasa bersama Pak Ketua Umum untuk memberikan saran-saran ya ke daerah-daerah, dan kebetulan Kementerian Perhubungan pun memberikan subsidi bantuan berupa kendaraan unit uji keliling yang bisa kepada daerah-daerah yang belum memiliki alat uji maupun pelaksanaan bukti lulus uji elektronik. Jadi Kementerian Perhubungan memberikan subsidi bantuan ya kepada pemerintah yang ada di daerah untuk bisa melaksanakan. Karena kalau tidak ada, karena buku uji yang sudah tidak ada, pakai apa dia? Apa nyetak sendiri? Kan tentunya juga ditangkap nantinya. Betul. Karena sudah melakukan ini manipulasi seperti itu. Baik. Oke. Ya, untuk semua audiens yang mungkin barangkali ada yang ditanyakan, silakan mumpung ada Pak Edi terkait Blue atau KIR. Sambil ngobrol mungkin ada tambahan Pak, nunggu pertanyaan dari teman-teman yang hadir kali ini. $9.900 bergabung. Kayaknya nggak ada yang tanya nih Pak. Mungkin closing statement Pak Edi. Ya, closing statement kami dari IPKBI khususnya buat rekan-rekan penguji yang ada di daerah, tetap jaga kekompakan, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP, jangan sampai melanggar, karena permasalahan-permasalahan sekarang pengujian sudah terintegrasi, dan jembatan timbang maupun terminal, dan juga ada di jalan tol juga sekarang sudah memasang alat, sehingga kita bekerja lebih baik lagi, membenahi sistem manajemen keselamatan ya setiap daerah, setiap pengusaha-pengusaha angkutan. Kita ikut serta membantu mereka untuk memberikan edukasi. Jadi penguji bukan hanya ada di gedung uji, tapi senantiasa memberikan edukasi kepada para pengusaha angkutan. Begitu juga ketika terjadi insiden, penguji harus ada di pemeriksaan, membantu kepolisian untuk menginvestigasi. Jadi penguji itu harus bisa juga menjadi ahli forensik pra dan pasca kecelakaan, sehingga penguji tapi menjadi dokter dan ahli forensik, bisa mendiagnos dan bisa menginvestigasi bangkai kendaraan ketika terjadi insiden. Karena itu dibutuhkan oleh kepolisian untuk mengisi berita acara dan menjadi saksi ahli. Seperti itu Mas Abdul. Iya, oke. Terutama dengan adanya Blue ini nanti memudahkan untuk target pemerintah soal zero odol Pak ya? Insya Allah kita bantu target pemerintah untuk zero odol, walaupun mungkin masih banyak tantangan, tapi dengan keyakinan, dengan semangat, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Menteri Perhubungan semua juga memberikan beberapa aturan, regulasi ya dari mulai Pak Menteri, Pak Dirjen, dan kami di daerah pun insya Allah melaksanakan secara bersama-sama. Nah, kaitan berhasil atau tidak, tapi minimal kami sudah berupaya seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Edi waktunya untuk siang ini Pak Edi. Sama-sama, Pak Abdul. Yuk, Assalamualaikum Pak.
Siang.